Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, karunia, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum belajar dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa, berharap kepada Allah hari ini segala aktivitas kita dari pagi sampai sore berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa likulli niyatis salihah liridha'illahi ta'ala, khususan muallif hadzal kitab fikih, nafa'anallahu bibarakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Baik, sebelum materi dimulai, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini sesuai dengan agenda materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang ketentuan sujud syukur. Sebelum Bapak sampaikan apa itu sujud syukur, Bapak mau tanya, apakah sujud itu? Ada yang tahu? Ya, di pojok, Ridwan, silakan. Ya, yang lain? Oke, baik. Jadi, sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari menempel pada alas sholat. Keajaiban sujud diakui oleh seorang ilmuwan dunia dengan hasil temuannya bahwa aliran darah itu hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak ketika dalam keadaan sujud. Sehingga penelitian tersebut membuka hatinya dan mendapatkan hidayah, mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Quran sepanjang masa, karena ayat-ayat baru dibuktikan iptek terakhir. Baik, coba perhatikan anak-anakku, gambar di depan kalian. Gambar apakah ini? Iya, bukan kodok. Ini gambar otak manusia. Otakmu seperti seorang yang sedang sujud. Justru kenapa perlu akal itu digunakan untuk berpikir dan memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil sujud syukur
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Hukum sujud syukur. Umat Islam diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita saat ini maka itulah yang terbaik buat kita. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia pun kita terbiasa bersyukur. Entah itu ketika kita ditolong, dibantu, atau apapun itu. Ucapan terima kasih patut diberikan kepada orang tersebut. Apalagi hubungannya antara kita dengan Khalik, Allah yang telah menciptakan kita. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hukum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Sedangkan hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Jadi hukum bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah dan lain sebagainya adalah wajib. Sedangkan melaksanakan sujud syukur hukumnya sunnah. Niat sujud syukur. Niat sujud syukur boleh dilafalkan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Dan hukumnya jika dilafalkan hukumnya sunnah. Bahkan dengan bahasa apapun kita berniat maka diperbolehkan. Bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur itu bisa dibaca dengan bacaan yang sama ketika sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau dengan bacaan yang lain seperti Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Atau bacaan yang mudah dihafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Ketiga, terhindar dari bahaya atau musibah yang menimpanya. Tata cara sujud syukur. Pertama, niat dibarengi di dalam hati dengan bacaan niat nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala, atau niat saya sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kedua, takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan dibarengi dengan niat di hati. Yang ketiga, sujud satu kali dan membaca doa sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Yang keempat,
bangun dari sujud, takbir, seraya duduk iftirasi atau duduk tasyahud awal, kemudian yang terakhir salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Bisa diperhatikan gambar tata cara sujud syukur. Yang pertama, jika dilakukan sambil berdiri, langsung takbir, dibarengi dengan niat. Kemudian yang kedua, sujud sambil dibaca bacaan sujud syukurnya. Kemudian bangun dari sujud, duduk iftirasi. Kemudian yang terakhir, salam. Hikmah sujud syukur. Pertama, syukur adalah sifat orang yang beriman. Jadi salah satu sifat dari orang yang beriman adalah bersyukur. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, hikmah sujud syukur merupakan sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kelima, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat pemberi nikmat dan keselamatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari sifat sombong karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu materi tentang sujud syukur. Sekarang coba Bapak mau nanya Siti Robiatul Adawiyah. Sebab-sebab sujud syukur. Sebutkan. Ya, jadi diantaranya mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian Ridwan, coba tolong sebutkan. Ya, terhindar dari musibah. Oke. Bapak anggap sudah paham ya. Nanti di rumah dibaca-baca lagi. Tugasnya nanti akan Bapak sampaikan. Dikerjakan nanti minggu depan dikumpulkan. Kali lagi nanti di rumah dibaca-baca agar bisa paham dan selalu ingat. Pertemuan hari ini mungkin itu yang Bapak sampaikan tentang sujud syukur. Kalau ada salahnya Bapak mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Adapun salahnya dari kesalahan atau kekhilafan Bapak pribadi. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.